Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita sekalian para petani walet Indonesia serta seluruh masyarakat Indonesia. Mudah-mudahan kita semua dalam keberkahan serta dimudahkan segala urusan kita. Pada kesempatan yang baik ini kembali lagi bersama dengan saya Rafiuddin Nasir TFTT. Kali ini kita akan mereview proses pengerjaan pondasi serta cakar ayam dalam pembangunan RBW 8x12 setinggi 3 lantai. Kemudian 2 lantai kita plat menggunakan plat beton. Baik, mari kita menuju ke sana sama-sama. Nah, pada kesempatan kali ini saya belum masuk pembahasan dalam proses pembuatan pondasi karena pada saat ini masih sedang berlangsung proses pemasangan cakar ayam. Insya Allah sebentar saya akan memperlihatkan proses pemasangan cakar ayam ini ke bangunan, ya. Nah, kebetulan di daerah ini adalah daerah yang berair, sehingga pada saat proses penggalian tentu penuh dengan air. Nah, saya akan memberi solusi kepada saudara-saudara sekalian bagaimana proses pengecoran tiang cakar ayam pada daerah yang berair seperti ini. Ya, yaitu insya Allah sebentar saya akan memperlihatkan karena kebetulan tukangnya sedang istirahat. Yaitu kita menggunakan terpal seperti ini. Ada yang sudah jadi dan sudah mengeras. Sebentar, prosesnya adalah kita pertama-tama menguras airnya dulu, ya. Setelah kita kuras airnya, kemudian kita pasang terpalnya sehingga air tidak masuk. Kemudian kita isi dengan batu kosong pada bagian bawah. Kemudian kita pasang besi cakar ayamnya. Setelah itu kita adakan pengecoran. Insya Allah sebentar proses pengerjaannya saya akan liput sampai selesai. Namun sebelum proses pengerjaan dimulai, terlebih dahulu kita ingin membagi-bagikan masker kepada para pekerja untuk menghargai pemerintah dalam hal menanggulangi COVID-19, kemudian menjaga keamanan keluarga kita, istri dan anak-anak kita di rumah. Kita aman, keluarga di rumah juga aman bagi yang sudah punya istri. Dan yang perlu saya jelaskan di sini adalah sebelum proses pengurasan cakar ayam dimulai, terlebih dahulu kita mencampur material corannya agar mempercepat proses pengisiannya. Jadi jangan sampai terpalnya nanti ada yang tusuk sehingga bocor, sehingga coran lebih duluan penuh daripada air, sehingga air tidak bisa masuk. Jadi kita campur terlebih dahulu semen kurang lebih sekitar 5 sak, karena dalam satu cakar ayam bisa menghabiskan campuran 5 sak semen.
Jadi tampil ini masker satu untuk menjaga keluarga dari virus COVID-19. Kita bagi-bagi yang hijau, tali talu. Kemudian kita menuju ke cakar ayamnya dulu. Kita melihat kotak daripada cakar ayamnya ini kurang lebih 1 meter 20 cm persegi lebarnya. Kemudian ketinggian kotaknya kurang lebih 40 cm. Kemudian ketinggian kurang lebih 2 meter, ya, kurang lebih 2 meter dari bawah ke atas seperti ini. Kemudian kita menuju ke galian yang kita mau pasang cakar ayam. Karena di sini adalah daerah perkebunan, kita melihat sama-sama perkebunan coklat, ya. Ini salah satu contoh cakar ayam yang tadi kita sudah cor. Kita melihat, kita lapisi dengan terpal. Tujuannya adalah agar air tidak bisa menyatu dengan proses pencampuran semen. Ya, kita lihat di sana juga sama, kita menggunakan terpal. Sama dengan ini. Jadi dalam proses pemasangan cakar ayam kita harus betul-betul hati-hati. Pencampurannya harus bagus, karena inilah pokok daripada penahan beban daripada pondasi. Cakar ayam kemudian pondasi yang menjadi tulang punggung dalam menopang RBW 4x12 setinggi 3 lantai dengan 2 kali plat, ya. Lantai 1 kita plat, lantai 2 kita plat dengan menggunakan plat beton. Jadi bebannya sangat berat. Kalau pondasi dengan cakar ayam tidak kuat, maka kemungkinan yang terjadi adalah bangunan bisa retak seperti itu. Jadi kita lihat sebentar setelah kita kuras airnya, kemudian kita lapisi dengan terpal. Setelah itu kita pasang batu kosong pada bagian bawah. Setelah itu kita memasang tiang besi yang menggunakan yang disebut dengan cakar ayam. Jadi kita lihat di sana sudah terjadi proses pencampuran material. Kemungkinan kita sekaligus mencampur 5 sak, sehingga proses pengecorannya cepat seperti itu. Kebetulan bapak ini tinggal berdomisili di Dusun Pasampak, Desa Basyang Timur. Beliau yang mengerjakan pondasi ini. Ya, kita menuju ke proses pencampuran dulu material. Ya. Nanti kita melihat berapa sak semen, berapa lori-lori pasir. Kita akan tanya kepada tukangnya. Pira lori-lori kasih teh, Deng? Pira lori-lori kasih teh? Di Papua ukuran pintal itu. 3 lori-lori, 1 sak semen di. Iya. Jadi yang kita campur ini adalah 3 sak, 3 tumpukan. Jadi aturannya adalah 1 sak semen
3 lori-lori kerikil cor. Jadi kita melihat anggota di sana sedang mengisi lori-lori dengan menggunakan kerikil cor, kemudian ditaruh di sini, sebentar dicampur, ya. Jadi saya perlu tegaskan kembali bahwa cakar ayam bersama dengan pondasi adalah tumpuan daripada bangunan. Jadi sangat tidak boleh kita keliru dalam hal melakukan proses pemasangan pondasi dan tapal bumi, atau biasa disebut dengan cakar ayam. Nah, seperti itu. Jadi pembesian daripada cakar ayam ini kita menggunakan besi 12, ya. Kemudian besi behelnya kita menggunakan besi 6, besi 12 tiang, besi 6 adalah besi behel atau besi pengikat, dan jaraknya kurang lebih sekitar 15 cm. Kita melihat sama-sama, ya. Nah, kemudian jumlah tiang 8 biji besi, ya, seperti ini modelnya, model kotaknya. Kita lihat sama-sama. Nah, semua seperti itu. Jadi dalam proses pembangunan pondasi ini, RBW berukuran 8x12, kita menggunakan 15 tiang cakar ayam dengan jarak per cakar ayam 3 meter. Kita lihat sama-sama. Kemudian lebar kaki pondasi kurang lebih 1 meter, ketinggian pondasi 1 meter, lebar pada bagian atas pondasi 25 cm, lebar bantalan 25 cm dengan ketinggian 30 cm. Jadi total ketinggian pondasi bersama dengan bantalan 130 cm atau 1 meter 30 cm. Nah, kita melihat sama-sama, ya. Nah, setelah proses pencampuran semen, kemudian kita menuju ke galian cakar ayam. Nah, kita lihat proses pencampuran material cornya, yaitu 1 sak semen 3 lori-lori. Kita menggunakan 3 sak semen, berarti 9 lori-lori. Kita campur memang untuk mengejar waktu agar air tidak sampai ke terpal. Nah, seperti ini prosesnya. Dan perlu saya ingatkan kepada saudara-saudara sekalian yang mencari rezeki di luar rumah, agar tetap menggunakan masker, ya, untuk menjaga keamanan keluarga kita di rumah, menjaga keamanan kita bersama, agar kita terhindar dari virus COVID-19. Kita dapat memutus mata rantai virus COVID-19, sehingga perekonomian negara kita bisa berangsur-angsur membaik. Pada saat sekarang kita tidak dilarang untuk mencari rezeki di luar, akan tetapi kita harus memperhatikan protokol kesehatan. Yang pertama adalah menggunakan masker, kemudian yang kedua jaga jarak di antara satu sama lain. Kita lihat proses pencampuran materialnya seperti ini. Di lamba-lamba ko saan aja lo to kacamata. Ya. Kok di lamba-lamba aja lo to kacamata. Iya. Magaya duga kutiro.
Nah, proses pencampuran materialnya sedang berlangsung. Jadi saya jelaskan kembali bahwa galian daripada cakar ayam ini kurang lebih 1 meter persegi, 1,5 meter persegi, karena kotak daripada cakar ayamnya sendiri itu 1,20 meter. Ya, sebentar kita lihat sama-sama. Setelah material tercampur dengan rata, kemudian kita mengisi dengan air. Setelah proses pencampuran material merata, kemudian kita mengisi dengan air. Proses pencampurannya material seperti ini, jadi kita aduk ya, keliling ya. Kita jaga jangan sampai airnya tidak melebar, jadi kita tutup. Indah duka sangat tak deh. Tasmi. Iya. Nah, jadi kalau misalnya di antara saudara-saudara sekalian ada yang membutuhkan tenaga pertukangan, khususnya bagian fondasi, ya silahkan menghubungi saudara Tasmin di Dusun Pas Sampah, Desa Basiang Timur, Kecamatan Penerang Selatan, Kabupaten Luwu. Kebetulan tempat kerja ini adalah Desa Basiang, Kecamatan Penerang Selatan, Kabupaten Luwu. Ya, proses pencampurannya seperti ini, harus betul-betul merata. Ya, sedang berlangsung proses pencampuran material yang kedua. Setelah campurannya merata, kita pindah lagi ke material yang ketiga. Kita melihat proses pencampuran material sedang berlangsung. Setelah pencampuran material telah selesai, kemudian kita mengangkat batu mendekati galian cakar ayam yang tadi. Kemudian kita mengangkat batu mendekati lubang cakar ayam. Kita menuju sekarang ke galian cakar ayam. Tujuan kita mengangkat batu ke galian cakar ayam agar material dekat pada saat galian telah selesai dibuang airnya, agar tidak kembali penuh. Setelah itu kita kuras airnya dengan menggunakan ember. Airnya nih.
Jadi hati-hati dalam proses pemasangan cakar ayam ini, karena jangan sampai material tidak bercampur dengan bagus karena kelebihan air. Kalau kita buang airnya, insya Allah proses pengerasan daripada pengecoran cakar ayam ini benar-benar mendekati sempurna. Jadi kita kuras airnya terlebih dahulu. Kemudian kita membersihkan, jangan sampai ada batu di bawah atau kayu yang bisa menusuk terpal nantinya, agar tidak bocor. Jadi kalau ada batu di bawah, kita angkat naik dulu. Ya, proses pengurasan air sedang berlangsung. Ya, kita melihat airnya sudah mulai menipis. Banyak di antara saudara-saudara sekalian yang tidak memperhatikan ini. Jadi pada saat proses pencampuran, kita melihat airnya bercampur dengan tanah, sehingga proses perekatan semen kurang sempurna. Kalau kita kuras airnya dulu, kemudian kita pasang terpal, insya Allah air tidak menyatu dengan material campuran betonnya, yaitu semen dengan kerikil. Nah, kita lihat cakar ayamnya sudah kita angkat mendekati galian. Ini kita bahas di bawah satu yang sini. Nah, setelah airnya habis, kemudian kita membersihkan di bawah, jangan sampai ada kayu atau semacamnya yang bisa menusuk terpal. Setelah itu kita menurunkan terpalnya secara cepat, ya, secara cepat. Ya. Kemudian kita tindis dengan batu kosong pada bagian bawah. Seperti ini proses pengerjaannya. Nah, tapi kita mengerjakan secara cepat, ya. Kita kasih turun dulu batu kosongnya ke bawah. Setelah itu kemudian kita turunkan cakar ayamnya ke bawah galian. Balik cekran dulu, balik ini dulu. Begini depan lagi. Begini. Ya.
Setelah cakar ayamnya kita dudukkan secara bagus dan merata, kemudian secara cepat material kita angkut dari sana. Ya, angkat kameranya tuh. Bro. Bro. Oh, lagi bayi. Nah, kita lihat proses pemasangannya ya seperti ini, agar material tidak bercampur dengan air. Kemudian secara cepat kita mengisi terpal ini dengan coran ya, seperti ini. Kita melihat proses pemasakan cakar ayamnya. Jadi benar-benar air yang berada di luar tidak sempat masuk dan bercampur dengan material. Inilah tujuan daripada terpal tadi, memberikan batasan terhadap. Nah, kita melihat proses pencampuran materialnya terpisah dengan air ya, karena dibatasi oleh terpal. Begini seterusnya sampai corannya penuh. Kita lihat. Proses pengerjaannya. Sambil kita isi dengan batu untuk memperkuat cakar ayam ini. Kemudian sambil kita menyetel kelurusan daripada cakar ayamnya ini. Di sini kok. Iya, angkat. Kita lihat sambil kita isi dengan batu ya, batu kecil untuk memperkokoh coran daripada cakar ayam ini. Sebelah sana kan kita. Sebelah sini. Sebelah sini kok. Kita melihat air di samping terpal ini sudah mulai meninggi.
kita harus melakukan proses pengecoran secara cepat. Tuh. Bisa dimasukin. Dong. Iya. Malu kau dengan wena din terpal. Limbong ke na lambi wai. Tapi ya sesuai ukuran nate anu apa sanganna galian terpal, makanya nih terpal dikasih lebih besarnya daripada anunya. Jadi perlu saya ingatkan kepada saudara-saudara sekalian, ketika galian cakar ayam ukuran 1 meter persegi, usahakan kita lebihkan 1,5 meter persegi agar batas terpal itu lebih ke atas sehingga air tidak masuk ke dalam cakar ayam bercampur dengan material. Tak na bila tama na sampai itu terpal tak na tembus wai. Sendok tu apa? Aku. Kenapa? Tak sendok tak. Tak bisa sampai pakai sendok di balik. Itu sana mau saya di rosok sendok sana tu ke. Natin gasya pura na. Coran so. Sini. Dah, turun. Hilang air itu air. Seperti itu seterusnya sampai benar-benar corannya penuh, ya. Sini. Ini. Ya. Jatuh dulu. Ya? Hindi ko na. Oh, tak ini alam dulu itu para muncul. Beri kau cara alam dulu. Hindi ko na saka. Malay ka maron biring sampal jadi. Ada alam dulu daripada tu. Dia kan pada sar pertama na juga tak mena. Ya. Aki pare tak di saud mi to wai jo saliang. Asal na temme mi anu to. Hindi barat tanang. Ye, na temme mi material. Tidak lari jadi masak rata dengan begitu. Dimasak oleh. Itu puli masa mangkarakan dekat cakarayam. Kurang mereka dikali. Ye. Para memang. Dijual pemurun dah. Ye. Begitu kuli masa.
Nah, proses pencampuran sementara berlangsung di sana, ya. Kemudian kita lihat sudah hampir penuh, ya. Jadi begitulah sekilas gambaran tentang proses pengecoran cakar ayam pada medan yang berair. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk saudara-saudara sekalian, tentunya terkhusus kepada para petani walet Indonesia. Semoga kita semua mengalami kesuksesan bersama. Salam satu profesi, salam sukses selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.